Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai macam-macam simbiosis. Untuk indikatornya, 3.7.5 menganalisis perbedaan simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan hidup dengan cara yang berbeda-beda. Akan tetapi, mereka dapat hidup bersama-sama dalam suatu lingkungan. Karena makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, mereka akan saling berinteraksi. Seperti yang terjadi pada interaksi antara lebah dan bunga. Mengapa lebah bisa menempel pada bunga? Lalu, apa yang terjadi antara lebah dengan bunga? Nah, interaksi antara lebah dengan bunga merupakan bentuk hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Inilah yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis terdiri dari 3 macam. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Interaksi tersebut dapat bersifat merugikan, menguntungkan, bahkan bisa juga tidak berpengaruh pada makhluk hidup lainnya. Seperti interaksi yang terjadi pada kerbau dan burung jalak. Interaksi antara kerbau dan burung jalak merupakan simbiosis mutualisme. Hal ini dikarenakan burung jalak biasanya hinggap pada kerbau dan mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau. Dalam hal ini, kerbau juga mendapatkan keuntungan karena kutu pada tubuhnya menjadi berkurang, bahkan mungkin hilang menjadi tidak ada. Dan burung jalak akan kenyang karena mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau. Interaksi antara kerbau dan burung jalak merupakan interaksi yang saling menguntungkan. Berbeda halnya dengan interaksi antara ikan hiu dan ikan remora. Interaksi antara ikan hiu dan ikan remora merupakan simbiosis komensalisme. Hal ini dikarenakan ikan remora biasanya berenang berdekatan dengan ikan hiu. Nah, keuntungan ikan remora yaitu mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu dan mendapatkan perlindungan. Namun, ikan hiu tidak terpengaruh oleh ikan remora. Ikan hiu tidak merasakan keuntungan dan tidak merasakan kerugian. simbiosis tidak hanya terjadi pada hewan dan tumbuhan saja, akan tetapi terjadi pada makhluk hidup lainnya. Seperti halnya terjadi pada interaksi antara manusia dan kutu. Interaksi antara manusia dan kutu merupakan simbiosis parasitisme. Kutu yang berada pada kulit kepala manusia dapat merusak kulit kepala. Kutu juga menghisap darah lewat kulit kepala manusia dan juga membuatnya gatal. Nah, tentu saja hal ini manusia merasa dirugikan. Manusia merasa dirugikan dengan keberadaan kutu tersebut karena membuat rasa gatal. Namun, kutu merasa diuntungkan karena kutu mendapatkan makanan berupa darah dan juga mendapatkan tempat tinggal. Dari ketiga contoh interaksi pada video sebelumnya, silahkan kalian analisis apa perbedaan antara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kemudian perhatikan contoh soal berikut ini. Soal nomor 1, gambar di samping menjelaskan bahwa aneman laut akan memberikan perlindungan dari serangan predator. Sedangkan ikan badut memakan parasit berbahaya
yang melekat pada tentakel anemon laut dan membersihkan anemon dari kotoran. Interaksi antara ikan badut dan anemon laut digolongkan dalam jenis simbiosis ... Kita akan membahas jawaban soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini merupakan interaksi antara ikan badut dan anemon laut. Pada ikan badut, dia akan mendapatkan perlindungan oleh anemon laut dari serangan-serangan predator. Sehingga dalam hal ini, ikan badut akan merasa diuntungkan. Sedangkan pada anemon laut, parasit pada tentakel anemon laut akan dimakan oleh ikan badut. Anemon laut pun juga merasa diuntungkan. Nah, hubungan antar makhluk hidup yang mana saling memberikan keuntungan disebut dengan simbiosis mutualisme. Sehingga hubungan antara ikan badut dan anemon laut tergolong dalam simbiosis mutualisme. Selanjutnya, soal nomor 2. Pada saat hujan, terjadi interaksi antara katak dan pepohonan yang mengakibatkan salah satu pihak merasa diuntungkan dan pihak lain tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Hal ini dikarenakan ... Oke, kita langsung jawab ya. Coba perhatikan gambar berikut. Katak yang berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan. Nah, dengan demikian, katak akan mendapatkan perlindungan oleh daun dan bagian pohon lainnya untuk berteduh saat hujan, sehingga katak merasa diuntungkan. Namun, pohon tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Beralih ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar interaksi antara lalat buah dan buah. Nah, berdasarkan gambar di atas, isilah tabel berikut ini. Perhatikan ya tabelnya. Sekarang kita jawab soal nomor 3. Interaksi yang terjadi antara lalat buah dan buah yaitu lalat bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah, sehingga lalat merasa diuntungkan. Akan tetapi, buah menjadi busuk akibat pengaruh lalat pada buah. Oleh karena itu, buah merasa dirugikan. Nah, sekarang kita isi tabel berikut ini. Jenis hubungan simbiosis yaitu interaksi lalat dan buah. Pihak satu yang diuntungkan adalah lalat, yang mana jenis keuntungannya lalat dapat bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Sedangkan pihak dua yang diuntungkan tidak ada. Pihak yang dirugikan adalah buah, dengan jenis kerugian buah menjadi busuk. Nah, jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan tidak ada, sehingga jenis simbiosis antara lalat buah dan buah adalah simbiosis parasitisme. Hal ini dikarenakan interaksi tersebut mengakibatkan salah satu pihak merasa diuntungkan dan pihak lain merasa dirugikan. Nah, demikianlah macam-macam simbiosis beserta contoh soalnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.